Salam sejahtera semua. Alhamdulillah hari ini kita memasuki malam ke-20 ya, nanti malam. Dan ini mungkin menjadi kajian terakhir kami dari Majelis Taklim Cahaya Surgawi. Mudah-mudahan hari ini dan kemarin-kemarin selama kajian ini telah membawa banyak manfaat yang telah diberikan oleh para ustadz-ustadz kami untuk menambah dan menebalkan keimanan semua yang hadir selama kajian ini berlangsung dari awal Ramadan. Alhamdulillah tergabung Ustadz Arif Jayadiningrat. Kali ini kita akan ada kajiannya, judulnya Takwaan. Mungkin untuk itu saya mempersilahkan Pak Ustadz Arifin untuk memulainya, Pak. Waktu dan kajian saya persilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, kita bertemu lagi dan mungkin ya ini untuk kajian Nurul Jannah ini mungkin yang terakhir ya. Di situ kita selesai, maka itu kita bahas tentang bagaimana menjaga ketakwaan. Permasalahannya sebetulnya dari tema ini menunjukkan overconfident ini kan. Emang udah punya? Udah punya. Jadi kalau kita sudah punya, maka kita jaga. Masalah kita kadang-kadang nggak punya terus merasa menjaga. Bahasa kasarnya menjagain HP. HP-nya nggak punya, pengen berjaga. Kira-kira gitu. Oke, nanti kita akan bahas Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saya akan review semua karena ini hari terakhir ya. Saya akan review dengan pelan-pelan tentang takwa. Kemudian kita jaga. Begini kalimat menjaga itu haqqat tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Betul-betul. Haqqat tuqatih, betul-betul. Sebetulnya haqqat tuqatih itu iman yang sebetulnya ikahul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Itulah takwa. Ya, kita akan bahas dulu tentang bagaimana kita memahami tentang takwa itu sendiri. Jangan sampai kita tidak memahami takwa. Jadi dari awal Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita akan kupas dulu, mereview apa yang sudah kita kaji selama sebulan ini, karena ini adalah hari yang terakhir. Pada Bapak Ibu fokus, ya kita akan cepat baru jaga takwa. Sesungguhnya redaksi itu sudah dijelaskan bagaimana cara menjaga ketakwaan kita, tapi mungkin kita tidak ngeh ya. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Jadi sempurna berarti menjaga takwa, bagaimana menjaga takwa saya akan deskriptif. Ya. Oke. Takwa itu adalah keluar kita. Bukan dari sini. Kalau di sini belum tentu keluar perilaku. Tahu nggak mencuri tidak boleh? Tahu nggak Allah itu maha tahu? Tahu? Tahu ada surga dan neraka nggak? Tahu? Tetap dia mencuri. Ada yang lihat. Ya Rp1 nggak apa-apa, nggak lihat. Oh Rp10, 1.000, 10.000, 100.000. Nggak ada yang tahu ini. Nah di sini dia tahu Allah maha tahu. Dia tahu ada neraka, ada surga, ada ancaman, ada balasan. Dia tahu ini perilaku yang terhina karena dia mencuri. Tidak sampai di sini. Maka di sini yang harus dijaga.
merasakan bahwa Allah Maha Tahu. Kita seakan-akan melihat Allah, atau minimal kita betul-betul dilihat oleh Allah. Kita rasakan dilihat oleh Allah. Tidak mampu aktif melihat, harus pasif dilihat. Kita mungkin merasakan sesuatu yang, ya Allah, saya dilihat oleh Allah. Satu poin. Jadi perilaku sesungguhnya kita jaga hati kita. Maka kalau kita perhatikan, jiwa itulah yang dijaga. Nafsu wa ma sawa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi perilaku menjaga, memelihara, perilaku kita terjaga, maka dimudahkan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya adalah takwa. Padahal iman dan takwa dibedakan. Ya. Orang beriman, insya Allah dia melakukan sholat, ibadah, sedekah, apalagi puasa dan seterusnya. Tapi belum tentu mereka bertakwa. Maksudnya apa? Dia tahu menghadap Allah, sholat itu menghadap Allah, tapi belum tentu merasakan menghadap Allah. Tahu menyembah Allah, mengagungkan Allah, tapi belum tentu merasakan mengagungkan Allah. Rasa itu di sini. Ya, berarti mata kita akan terjaga, telinga kita terjaga, tutur kata kita terjaga. Kalau hati ini merasakan kebersamaan dengan Allah. Maka takwa adalah merasakan kebersamaan dengan Allah. Ketika bersama Allah hanya dua rasa. Cinta level bawah dan takut level atas. Maka ada doa yang sudah saya sebarluaskan. Allahumma qa'sim lana min khasyatika. Ya Allah, kasih aku rasa takut kepada Engkau. Itu penting. Yang ajarkan doa itu Rasulullah SAW. Berarti dia rasa itu tidak ada sih. Kalau kita ada rasa takut pada Allah, tidak mungkin kita selingkuh. Ya, tidak mungkin, apalagi sampai level berzina, na'udzubillah. Tidak mungkin kita mencuri, apalagi korupsi sekian miliar. 1 rupiah pun takut. Tidak mungkin kita ngomongin orang terbesit, orang itu gini. Astagfirullah. Ya Allah, kau tahu tadi saya dia terjaga sih. Maka itu yang harus kita pahami dulu tentang dua rasa. Rasa menjalankan perintah Allah dengan rasa cinta. Dan rasa takut lebih dahsyat. Cinta yang dahsyat adalah takut. Oke, pelan-pelan ya. Berarti tadi apa takwa? Rasa bersama Allah. Rasa bersama Allah fokus pada akhirat. Kenapa? Karena balasan Maliki Yaumiddin. Tuhan Allah Azza wa Jalla, dia raja hari pembalasan. Anda berbuat baik dibalas dengan kebaikan, Anda berbuat buruk dibalas keburukan. Maka orang bertakwa, saya ulang berkali-kali, selalu merasakan hidup itu kontrak dengan Allah. Selalu merasakan hidup itu kontraknya dengan Allah. Selalu merasakan hidupnya itu kontrak dengan Allah. Anda bisa berbohong, Bapak-Bapak Ibu saya ikhlas, padahal show off, supaya orang ngerti, saya ini orang hebat. Allah tahu. Maka orang bertakwa ketika ada merasa, ya Allah, la yuriduna uluwan fil ardi. Dia ingin aja enggak, tidak ingin merasa tinggi. Jaga banget. Karena dia takut hari pembalasan, nanti sia-sia semua. Ketika dia merasa bersama Allah, dia otomatis fokus pada akibat perbuatan yang akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka takwa dua pondasi. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dimonitor oleh Allah. Yang kedua, akhirat. Fokus pada akibat perbuatan. Fokus pada akibat perbuatan. Lepaslah perhitungan manusia. Maksud perhitungan manusia, saya berbuat baik bukan karena Anda baik, tapi karena Allah. Saya tidak berbuat jahat pada Anda bukan karena apa-apa, karena Allah. Saya menahan ini semua karena Allah. Maka orang bertakwa selalu produktif. Walaupun disakiti, dia produktif. Kenapa? Hidupnya kontrak dengan Allah. Bukan karena ini, karena isu, karena... Enggak. Subhanallah. Ketika kita mengabdi, sambil mengabdi di pondok pesantren, wah, ada isu kiainya begini, tetap yang penting nggak ada urusan dengan saya. Yang penting saya berbuat baik. Apa yang saya lakukan kontrak dengan Allah bukan dengan kiai. Anda bekerja di sebuah perusahaan, wih, katanya bosnya begini-gini, saya nggak peduli. Yang penting saya kerja yang terbaik karena kontrak saya bukan dengan bos perusahaan, bukan the owner, tapi kepada Allah. Tetap berbuat baik, berbuat baik. Kenapa? Karena rasa bersama Allah
show off-nya hanya ke Allah, pamernya hanya ke Allah, dan tidak perlu pamer karena Allah Maha melihat. Takwa itu di situ. Nah, takwa itu ras fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Oke. Nah, jadi rasa bersama Allah dan fokus akhirat itu udah otomatis. Jadi kalau udah begini, otomatis begini. Oh gitu. Lihat tangan saya. Ini mulai agak-agak susah. Semakin kita ke atas, semakin yang di bawah itu kecil. Ini apartemen. Saya tinggal sekarang di apartemen. Barusan juga dari rumah sakit. Saya hari ini full di rumah sakit. Setelah di rumah sakitnya besar. Iya. Berapa lantai? Karena di dalam gitu. Sekarang apartemen besar. Iya. Di sini di lantai 22. Oh iya. Tapi ini semua gedung-gedung ini menjadi kecil ketika kita ke atas, ke langit. Naik pesawat. Semua menjadi kecil. Apa hubungannya dengan ini semua? Ketika kita mendekatkan diri kita pada Allah, dunia kecil, yang besar adalah akhirat. Saya ulangi lagi. Ketika kita membesarkan Allah, dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, maka dunia kecil. Maka orang yang dekat dengan Allah nggak ada pelit. Nggak ada pelit. Kalau Anda masih perhitungan pelit, berarti dunia masih besar. Dan itu Anda jauh dari Allah. Oke? Selalu saya katakan, kalau kita menuju ke titik barat, maka yang di titik timur semakin jauh. Kalau saya menuju ke timur, ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, maka Jakarta semakin jauh. Apalagi kota Padang semakin jauh. Mati. Jadi kalau saya berangkat dari Jakarta menuju daerah ke arah barat, taruhlah Sumatera Barat, taruhlah di kota Padang. Harusnya Jawa Timur, yaitu Surabaya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Jakarta semakin jauh, semakin jauh. Tidak mungkin Anda ke kota Padang semakin dekat dengan Surabaya. Itu mustahil. Semakin kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kalau sesungguhnya betul-betul mengagungkan Allah, maka kita merendahkan diri kita. Kita kecil, dunia serta aslinya jadi kecil. Maka orang-orang yang bertakwa, dekat dengan Allah, mendekatkan diri pada Allah, semakin kecil dunia serta sisinya. Ini penting sekali. Kita praktek ya. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Saya jangan merasa benar terus. Pasti saya punya salah. Saya ada salah, ada kotor, ada dosa. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Semua pujian milik Allah. Semua pujian milik Allah. Saya tidak setitik pujian pun tidak miliki. Mau Anda pinter, mau Anda punya duit banyak, Anda cantik, jelita, ya Allah, semua pujian milik Engkau. Wah. Yang aneh kan dia memuji Allah, mengagungkan Allah, dia juga besar. Kamu kaya banget. Oh iya saya punya perusahaan ini, punya. Ini kontradiktif. Kamu pintar. Oh ya saya luar negeri, saya belajar di. Gimana? Bagaimana orang itu membesarkan Allah di dalam waktu yang bersamaan dia membesarkan dirinya? Mustahil. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini penting buat kita semua supaya kita ngerti. Takwa, rasa bersama Allah, maka tidak ada yang Anda takuti. Tidak ada yang apa yang kita takutin. Subhanallah. Dari mana kita? Kita nggak ada yang kita. Kenapa? Karena kita takut Anda rezeki tidak punya. Ya Allah, Anda sakit, nggak kunjung sembuh. Ada Allah, ya kena Anda disembuhkan oleh Allah. Nah, keyakinan ini yang fluktuatif. Gimana cara menjaganya? Itulah menjaga takut. Ada cinta, ada takut. Maka redaksi 2149 tolong dihafalkan di luar kepala. Kalau perlu jadi pajangan. Saya bikin kaligrafi nih. Ayat ini. Kalau mau beli nanti saya siapin. Bagus kaligrafi. Tentang takwa. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Yang merasa takut kepada Allah padahal dia tidak bisa melihat Allah. Dia merasa dilihat oleh Allah minimal. Yang dasar dia merasa melihat Allah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kita takut kepada Allah karena Allah tahu isi hati kita yang terdalam. Kita mau berbuat maksiat, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah. Tadi saya mau berbuat maksiat, ya Allah. Orang saya hajar juga nih. Tonjok. Astagfirullah. Jangan ya Allah. Engkau tahu tadi isi hatiku kotor.
mau hajar, memukul orang itu, jangan, ya Allah, ampun. Belum melakukan sesuatu dia udah istighfar. Karena dia ngontrol dirinya, dia sedang dilihat oleh Allah. Otomatis kenapa Anda takut? Karena nanti efeknya dosa ini memberatkan saya. Dunia ini cuma sebentar, kecil sekejap mata, ujiannya hanya sebentar, tapi buah ujiannya abadi, 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 abadi. Itulah orang bertakwa. Maka orang bertakwa itu pasti pintar, pasti pintar, pasti pintar, pasti. Dibalik, orang yang nggak mikirin akibat perbuatan, pasti bodoh, pasti bodoh, pasti bodoh. Udah pasti. Hajar yang penting senang, ya terserah saya nanti gimana. Ah, itu berarti bodoh. Maka orang bertakwa selalu memikirkan ke depan akibat. Maka nomor satu, Allah dulu, mesti akhirat ikut. Mesti. Bagaimana cara menjaga, bagaimana menumbuhkan rasa bersama Allah, sudah saya terangkan. Bagaimana menjaganya, dan hari ini kita terangkan. Menumbuhkan rasa kebersamaan Allah itu namanya puasa. Tidak makan, tidak minum, walaupun sendirian, nggak ada orang, sepa nggak ada. Ini ada makan, di ponsel makanan banyak. Saya sekarang lagi sendirian, di apartemen sendirian, nggak ada siapa-siapa. Bisa saya makan, ada yang nggak tahu, tapi tidak berani makan. Yang terjebak tidak makan, tidak minum, banyak sekali. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya membangun rasa bersama Allah. Maka upayakan jangan lepas puasa sunnah. Cara menjaga takwa begitu. Karena puasa itu merasakan kebersamaan dengan Allah. Kalau kita puasa saja, puasa yang penting nggak makan, nggak minum, niatnya apa? Orang mah niatnya lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Ini kurusan lillahi ta'ala. Minta kurus. Dietan lillahi ta'ala. Awalnya itu soma, godin, dietan. Niatnya diet. Orang badannya gendut, maka dia puasa supaya diet. Niatnya bukan itu. Padahal niatnya karena Allah, ridha Allah, ridha Allah. Dan kita merasa dilihat oleh Allah. Ini level bawah. Level atas merasa melihat Allah, padahal mereka tidak melihatnya sungguhnya. Merasakan seakan-akan. Level atas. Maka level yang atas ketika kita rasa bersama Allah, takut banget. Takut itu level atas. Karena orang yang menjalankan perintah Allah belum tentu menjauhi larangan. Orang yang taat, saya cinta Allah, cinta Allah, benar cinta, iya. Tapi dia belum tentu mampu menjauhi larangannya di atas. Menjauhi larangan di sini, menjalankan perintah di sini. Surat 21 ayat 49, alladzina yakhshawna rabbahum, yang betul-betul merasakan takut kepada Allah pada mereka nggak melihat Allah, berarti kebersamaan Allah. Dan takut akibat perbuatan itu takwa. Dua pondasi, Allah dan hari akhirat. Karena semua tindakan preventif, karena takwa adalah menjaga dan memelihara, semua tindakan menjaga dan memelihara pasti fokus pada akibat perbuatan, yaitu akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Anda jaga harta Anda, takut hilang. Anda jaga mobil Anda, dikasih alarm, dikasih kunci, takut hilang. Karena takut itu adalah akibat perbuatan. Ya. Maka takwa juga ingin akhiratnya bagus, maka dikejar perbuatan kebaikan, dikejar kebaikan semaksimal mungkin. Maka semangat untuk berbuat baik itulah juga takut. Takut itu nomor satu yang besar di atas. Karena banyak orang membaca Al-Quran, sholat, tapi mengerjakan kemaksiatan. Nggak ada takutnya kepada Allah. Korupsi, nggak tahu ini, aman. Kan? Hibah, aman. Santai. Mengkhianat, aman. Nggak tahu ini. Terus. Nyakitin orang, ngomongnya. Nah inilah orang, mereka sholat. Jadi ada dua rasa kita bersama Allah. Rasa level 1 ada cinta, level yang tertinggi, step 2 adalah takut kepada Allah. Bagaimana menumbuhkannya dan menjaganya? Kita la'allakum tattaqun itu toolsnya, caranya, kutiba alaikumusiyam, wajib berpuasa.
Berpuasa wajib. Nah, kalau wajib terus, maka tidak akan terlihat apakah Anda betul-betul cinta. Karena kita melakukan ini karena wajib. Dilepas oleh Allah, sekarang jadilah sunnah. 2 Syawal sampai akhir Syawal. Dari 2 Syawal, jadi Anda silakan puasa kapan saja. Yang penting 6 hari puasa. Maka ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul bertakwa. Dan ibadah sunnah di dalam waktu bersamaan menjaga ketakwaan kita. Jadi ketika kita berpuasa, la'alakum tattaqun, agar kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Ada rasa cinta, ada rasa takut. Ketika rasa cinta dan takut dalam hati seorang, maka keluar karakteristik orang bertakwa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala al-habida wal qurba wal yatama, dan seterusnya. Ataupun wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannah ardhus samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghayza, dan seterusnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhi ma atahum rabbuhum, dan seterusnya. Nah, ini redaksi-redaksi Al-Quran, gambar-gambar tentang orang bertakwa. Ini semua akan nampak apabila rasa takut kepada Allah, padahal kita tidak bisa melihat Allah, dan takut pada akibat perbuatan. Jadi rasa ini harus kita tumbuhkan terus, karena dia turun. Maka redaksinya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini HP saya, Arifin pegang HP, pegang HP. Pegang yang benar, yang kuat. Jadi megang pun ada tingkatan-tingkatannya. Bertakwalah. Tapi bertakwalah pada orang yang benar-benar takwa. Rasakan betul-betul bersama Allah. Rakaat pertama Allah merasakan betul-betul bersama. Jaga terus. Rakaat kedua, terus jaga lagi Anda bersama Allah. Rakaat ketiga, terus sampai akhir. Kadang-kadang Allah siap-siap. Allah, ingat Allah. Habis itu ingat jemuran, ingat sayur, ingat makan. Kenapa takut itu menjadi prioritas, bukan alladzina yuhibbuna rabbahum bil ghaib? Karena cinta itu menjalankan perintah Allah, takut itu menjauhi larangannya. Orang bisa menjalankan perintah Allah belum tentu menjauhi larangannya. Para koruptor juga salat dan puasa, para penzina yang selingkuh juga salat dan puasa, tapi dia di balik itu mengkhianati pasangan hidupnya, dia mencaci maki orang lain, dia berselingkuh, dan ini yang sangat amat berbahaya sekali ya. Kita jangan sampai merasa tidak dikontrol. Ini maksiat semua. Sekarang yang tidak maksiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tapi dia hanya di sini segala puji bagi Allah, bukan di sini. Maka setelah berzikir dia menunjukkan who am I. Inilah aku, inilah aku, inilah aku. Show off. Maka dia hilang kebersamaan Allah. Kalau hilang kebersamaan Allah, terus judulnya menjaga ketakwaan. Apa yang dijaga orang nggak punya. Yang terpenting, dan banyak orang nggak mengukur ketakwaan dulu, baru jaga. Kalau kita ukur, lihat ternyata saya nggak punya ketakwaan. Apa yang mau dijaga? Saya kasih warning melalui redaksi Al-Quran kemarin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang, nggak ada duit, ataupun ada duit tapi hati ini sakit hati, dia tertekan batinnya, maka dia tidak berinfak. Sementara orang bertakwa tetap produktif, mau dalam keadaan lapang atau sempit, mau dipuji atau dihina, mau dalam keadaan asik-asik aja ataupun nggak enak, tetap dia produktif. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, berarti menghadap orang yang tidak baik, dia marah tapi ditahan. Bukan hanya ditahan, dinyakitin, dimaafkan. Bukan hanya dimaafkan, dia berbuat baik lagi pada orang yang nyakitin. Pasangan hidup Anda nyakitin, tapi tetap Anda berbuat baik pada orang itu. Wah, hebat. Kalau Anda ketemu pasangan hidup lagi, istri atau suami lagi bikin kesel, atau anak muda Anda marah-marah dan seterusnya, berarti Anda tidak baik. Karena kebaikan Anda karena orang lain, bukan karena Allah. Oke, Bapak-bapak Ibu, semua berzikir di sini, baca Al-Quran, i'tikaf terus sampai 10 hari terakhir selesai. Tiba-tiba saya tanya, apakah Anda ke masjid? Ini penting. Apakah Anda ke masjid beriktikaf baca Quran, show off, pamer, cari pujian supaya dipuji manusia? Oh, enggak, Allah, astagfirullahaladzim. Enggak Allah, saya betul-betul lillahi ta'ala. Anda mau tahu apakah Anda lillahi ta'ala atau tidak? Iya, Ustaz.
Ketika Anda keluar dari masjid dalam kehidupan sehari-hari, terus ada orang meremehkan Anda, ente nggak pernah itikaf ente, baru Anda menunjukkan who am I. Sorry ya, aneh 10 malam tuh di masjid ini, tanya mau Ustadz ini, kan gitu. Jadi orang itu tidak akan bisa teruji, dia bisa berenang atau tidak berenang kalau dia di atas tanah. Tapi kalau sudah di sungai yang dalam, baru ketahuan dia bisa berenang atau tidak. Bapak-bapak ibu ikut kajian, terus ikut kajian, ustadz ini ikut kajian, ustadz itu ikut kajian, tasbih Quran, baca zikir ini berjam-jam terus. Tiba-tiba reuni nih, ketemu orang, nanti ikut kajian dong, nggak pernah ikut kajian, baca Quran dong, padahal rajin. Baru Anda mulai tanduknya mulai keluar. Kurang ajar. Ente nggak tahu, itu. Berarti Anda show off di situ. Berarti selama ini Anda merasa sudah karena Allah, ternyata tidak tuh. Anda berbuat baik untuk pondok pesantren. Wah, berbuat baik. Ternyata ada yang menghina Anda, langsung, "Tidak usah, aku keluar aja." Berarti Anda selama berbuat baik itu bukan gara Allah. Anda di perusahaan semangat berbuat sama, tersinggung sedikit keluar. Maka itu ria bukan saja melakukan sesuatu untuk dipuji orang. Ria bukan saja melakukan sesuatu agar dibesarkan orang, dihormati orang. Itu jelas tahu. Barang siapa melakukan sesuatu supaya dipuji orang, itu ria, sudah nggak usah dibahas. Tetapi ria juga meninggalkan perbuatan karena Anda gedek sama orang. Tuh, itu berarti selama ini Anda pupus, hilang keikhlasan Anda nggak ada. Coba Anda ke Mentawai udah berbuat baik, dihina, caci maki. Oh, kita di Mentawai udah 10 tahun lebih, ada yang menghina kita. Biarin aja. Ini pernah kisah nyata. Disinilah baru kita bisa mengukur ketakwaan kita. Kalau kita masih show off, Anda nggak ada takwa, gimana mau dijaga? Nah, sekarang Anda betul-betul tulus, ketahuan tulus atau tidak tulus ketika benturan. Kalau nggak ada benturan, nggak ketahuan. Ya kan? Oke, 10 tahun, 12 tahun yang lalu, yang 12 tahun. Waktu itu kita belum punya apa-apa di Mentawai, ya. Pakai celana pendek di bawah dengkul, celana pendeknya di bawah dengkul, pos oblong. Gabung dengan orang-orang pedalaman. Tiba-tiba ada dai-dai. Pakai gamis penunjuk. Bisa nggak saya mau alaf? Mualaf yang udah pakai baju gitu. Wah, Islam itu begini. Ya, samping saya tahu, saya Ustaz, ini orang meremehkan. Jangan. Wow. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang-orang beriman adalah saudara. Ngeri saya. Kenapa? Karena kita masih belum muslim. Berarti musuh Anda dong. Saya diam aja, Allah. Astagfirullah. Nah, antum mu'alaf juga. Enggak, saya yang samping saya udah marah. Dianggap mu'alaf, Ustaz, dianggap mu'alaf. Di situ Anda ketahuan. Kalau Anda, sorry ya, aneh Ustaz. Berarti tidak. Jadi ketika ada goncangan, itu baru Anda ketahuan Anda lillahi ta'ala atau tidak. Kalau sudah lillahi ta'ala, dijaga. 10 tahun, 11 tahun selanjutnya, kita sudah di apartemen, kita sudah bikin base camp. Lagi nyapu, celana pendek, di bawah lutut, ada Ustadz X yang selalu masuk TV, Ustadz X ini, dengan tim kameramennya. Wah, masuk. Tapi ini bukan di pedalaman, di pinggir-pinggir, di pantai, paling luar. Jadi di pelabuhan. Habis itu ada pimpinan Islamic Center, melihat, kita nengok dulu Ustaz Arifin. Nah, orang ini, si X ini merasa hebat. Dakwah di Mentawai itu begini. Di samping saya, orang ini ngomong begini di depan, Arifin lagi nggak tahu siapa. Saya, gitu dakwah ya. Padahal dia nggak pernah dakwah sampai bertahun-tahun, bertahun-tahun. Jadi ketika kita dihinakan, diremehkan, betul karena Allah atau tidak? Apakah Anda langsung mutung, nggak berbuat baik? Tetap kita berbuat. Bikin seminar, bikin kegiatan. Jangan sampai ada mutung. Jadi orang mutung untuk berbuat kebaikan, itu menunjukkan dia tidak ada Allah dalam hatinya. Terus mau jaga takwa apa? Nah, maka itu, ya saya kasih gambaran. Anda selalu sedekah. Ada ponakan Anda yang miskin, terus Anda diam-diam sekolahin.
Kalau sakit dia beli obat, dia semua di cover. Tiba-tiba hal keluarga. Kamu tuh perhatiin dong, ente kan punya duit. Tuh ponakan ente kasih ke apa? Orang meremehkan kita. Baru tuh tanduknya keluar. Anda ketahuan ikhlas atau tidak. Padahal ketika Anda sedekah itu tidak ada niatan untuk meminta pujian. Tapi ketika diremehkan, baru keluar. Nah, hilanglah takwa di situ. Ya, kira-kira gitu. Maka takwa itu rasa bersama Allah. Anda dihina, dicaci maki, dipuji, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kemarin saya ilustrasi. Ada satu gang. Gang ini sangat jahat sekali, ngomong kotor, jorok, dan aduh, hina lah. Gang ini. Si Fulan masuk gang ini. Dihina, oh dasar kamu, zebra. Ada binatang lain. Dasar kamu, bla 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 bla. Wah, dia pemarah. Apa lo bilang, hajar lo. Lo jual, gue beli. Gue sampai ujung gang itu santai. Kenapa yang ada Allah? Rasa bersama Allah ini ketika ada dihina, disakiti, itu berketahuan. Tapi kalau tidak ada hinaan, bapak-bapak di sini yang merasa bapak-bapak, Anda berbuat baik kepada istri Anda, yes. Pada anak Anda, yes. Sudah baik? Belum tentu. Ketika istri Anda dan anak Anda bikin gedek, Anda tetap berbuat baik apa enggak? Kalau tetap berbuat baik, kira-kira itulah. Nah, di situ takwa rasa bersama Allah. Sekarang satu gang lagi, harum gang ini. Yang tadi kan menghina, mencaci maki, ngomong kotor, jorok, dan satu gang ini memuji terus. Si Fulan masuk, dipuji, wah ente hebat, wah begini. Sampai ujung gang rasanya kepala gede banget. Itu orang tidak bertakwa. Tapi orang bertakwa masuk gang ini, di dalamnya memuji pujian, membesar-besarkan. Kamu hebat. Astagfirullah. Tidak, istighfar. Sampai ujung gang dia tidak merasa kepala besar. La yuriduna 'uluwan, enggak mau aja enggak. Dipuji mau aja enggak. Maka orang bertakwa ketika dia berbuat sesuatu, dia tidak mengharapkan balasan, pujian pun tidak. La yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatul muttaqin. Orang bertakwa tidak ada rasa keinginan untuk merasa tinggi. Mau aja enggak. Innama nut'imukum, sungguhnya liwajillah, sungguhnya aku ngasih makan kepada kalian, berbuat baik. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Orang bertakwa itu ketika dia berbuat baik, aneh nggak butuh balasan dari kalian, dan juga ungkapan thank you aja nggak butuh. Pak Ustadz Arifin, tolong dong, anak saya susah begini, dia butuh duit, bla bla, kondisinya gini. Oke, kita transfer uang, kasihan. Begitu nggak ada terima kasihnya, diem aja. Kira-kira Anda besok-besok berbuat baik lagi atau udah enggak? Gas. Kenapa? Nggak ada thank you. Nah, berarti Anda mengharapkan orang. Padahal redaksi soal insan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Anda nggak butuh thank you and Anda nggak butuh balasan, apalagi thank you aja nggak, apalagi balasan. Kira-kira gitu. Maka kebersamaan Allah itu adalah kemerdekaan kita. Orang bertakwa, orang merdeka, dan orang yang cerdas ke depan. Jaganya gimana? Menjaganya banyak-banyak puasa, banyak-banyak ingat kematian, banyak-banyak baca Al-Quran Al-Karim. Supaya terjaga ini semua, bikin aturan. Pokoknya setiap pagi saya baca. Atau setiap habis sholat fardu minimal setengah halaman. Minimal. Besok lagi jadi satu halaman. Gitu caranya. Setengah halaman, oke besok satu halaman. Besok lagi satu lembar. Gitu. Insya Allah. Naik. Jadi pokoknya setiap habis sholat fardu saya baca Al-Quran. Nah ini menjaga, kenapa? Ketika kita baca Al-Quran, kita merasakan Allah sedang bicara kepada kita. Rasa kebersamaan ini. Ketika kita bacakan lama-lama kita sedang cinta. Kalau cinta kita maunya lama-lama. Kalau benci mau cepat, kira-kira gitu. Maka ketika kita baca Quran merasakan kedekatan kita dengan Allah. Maka menjaga kebersamaan Allah itu tadi. Banyak-banyak puasa. Maka itu setelah Ramadan ada Syawal, kita diuji oleh Allah dengan puasa
Syawal. Udah puasa Syawal, kemudian kita nanti puasa Senin Kamis, puasa dan seterusnya dan seterusnya. Syawal nanti masuk Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti puasa Arafah. Selesai itu semua nanti ayyamul ashr, yaitu wal fajr wal layal ashr. Ada namanya 10 malam juga. Itu juga dahsyat pahalanya luar biasa. Ya. Awal Zulhijjah sampai 10. Terus setelah Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada lagi yang Muharram, ada lagi puasa namanya puasa Asyura. Anda boleh puasa 9, 10, 11, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, atau tanggal 10 dan tanggal 11. Atau tanggal 10. Subhanallah. Tinggal pilih. Maka itu ibadah-ibadah sunnah itu menjaga ketakwaan kita. Sekaligus kita ini sedang menumbuhkan dan menjaga. Jadi, nah sekarang ingat kematian. Ya, banyak orang nggak ingat kematian. Tapi ritual ajaran agama Islam, ritual kita sehari-hari memaksa Anda untuk selalu ingat kematian. Tahu dari mana? Anda makan nggak? Pasti makan. Masa nggak makan mati Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana, ujungnya wa qina azab, ujungnya ada naik mobil, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu redaksi mau naik kendaraan, ya Allah aku akan kembali kepada Engkau. Ingat mati. Bangun tidur, tak alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, ujungnya wa ilaihin nusur. Ya Allah aku akan kembali kepada Engkau, meninggal dunia. Baru bangun. Jadi ritual-ritual ajaran agama Islam tidak akan melepaskan kita satu bersama Allah, dua ingat akhirat. Satu bersama Allah, dua ingat akhirat. Satu bersama Allah, dua ingat akhirat. Hanya dua, Allah, akhirat. Nggak ada yang lebih. Maka jaga kita tentang Allah. Ketika kita menjaga Allah, maka dunia serta sini menjadi kecil. Kalau Anda selalu berzikir tapi takutan, aduh gimana ya, nggak ada uang, makan apa saya, aduh susah. Ya Allah, limpahkan rezeki. Tapi nggak bergerak. Nggak ada usaha. Gimana Allah ngasih? Susah. Nah, ketika kita sudah usaha, sudah ini, tapi masih susah. Ngomong sama Allah, ya Allah, aku yakin Engkau maha melihat apa yang aku lakukan. Dan merasakan membangun rasa dialogis kepada Allah. Langsung ngomong. Mudahkan. Dan janji Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah akan ngasih rezeki di luar dugaan. Kita rezeki, mintanya rezeki. Padahal redaksi Al-Quran, kalau kalian bertakwa, aku kasih jalan keluar semua problematika kehidupanmu, dan aku akan kasih rezeki di luar perhitungan akal Anda. Jadi yang kita minta apa? Minta ketakwaan, rasa bersama Allah, rasa bersama Allah, rasa. Ini yang kita minta. Ma'iyatullah. Maka menjaga ma'iyatullah, banyak puasa. Sebanyak mungkin puasa. Sebanyak mungkin. Kalau dalam keadaan sehat, kalau tidak sehat, ya nggak boleh dipaksa. Yang kedua, kita banyak-banyak baca Al-Qur'an, rasakan bersama. Rasa kebersamaan Allah ini adalah yang dahsyat, kesolehan sosial horizontal. Kita dekat dengan kaum duafa. Kita dekat dengan orang-orang yang lemah. Itu membangun ketakwaan yang dahsyat. Karena ada rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah, saya tidak buta, saya tidak bangsa. Ya Allah, alhamdulillah, tapi saya kok jauh dari Allah. Itu orang yang tidak punya mata, yang buta aja aktif di masjid saya enggak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Introspeksi diri. Baik Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebersamaan Allah itu duduk dengan orang-orang soleh. Ya Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Anda melihat orang-orang soleh berzikir pagi dan petang. Itu surat Al-Kahfi ayat 28. Subhanallah. Maka ketika kita melihat orang-orang berzikir, kita lanjut, oh saya juga ikut berzikir. Paling tidak gitu. Paling tidak. Kalau mobil Anda masuk di jalan tol, sementara dulu kita kencang, mau Anda harus kencang. Maka di jalan tol itu dilarang Anda kecepatan rendah, 60, 80 nggak boleh. Ada larangan kadang-kadang. Nah, kalau kita gabung dengan orang selalu berzikir, orang selalu baca Quran, kita akhirnya ikut.
Maka itu ikatlah diri Anda dengan orang saleh. Redaksi Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabar, hai Muhammad, karena Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Sabar engkau ya. Sekarang buat kita, sabarlah engkau. Ngapain? Bersama orang-orang yang berzikir pagi hari dan petang hari, Anda bersama-sama mereka. Bersabarlah. Sabar bersama orang yang soleh. Redaksi Quran. Yuriduna, dan mereka itu hanya ingin mencari ridho Allah. Maka ketika kita ikat dengan orang soleh, maka kita akan terpengaruhi sehingga kita hanya pikiran kita hanya kepada Allah. Dunia serta sedikit kecil. Redaksi Al-Quran, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kalau Anda dekat dengan orang soleh, jangan palingkan mata Anda dari orang soleh. Sebentar pun nggak boleh paling. Udah jangan gini udah, karena mereka orang-orang yang Anda lihat nanti, jangan sampai Anda tinggalkan nih, Anda palingkan orang soleh, Anda palingkan, akhirnya Anda bergaul lagi dengan orang-orang yang duniawi. Susah. Jadi menjaga ketakwaan yang tema hari ini adalah gimana ikat diri Anda dengan orang yang soleh. Tanpa kita sadari, kita masuk di Zoom ini karena bergaulan dengan orang soleh. Tanpa kita sadari. Ya kan? Coba gaulnya dengan orang yang suka ngeband, ngabuburit. Sana sini jalan sono sambil dengar musik. Atau yang suka main catur sambil menunggu beduk main catur gitu. Menunggu beduk. Orang hobi nonton, dengar musik. Dan kita kajian Al-Quran. Oh, menjaga takwa. Menjaga ketakwaan yang lebih dasar adalah Anda duduk bersama orang yang soleh dan juga kaum duafa. Rasa terangan. Nanti di akhirat, hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih pakaian kepada aku? Hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih makan aku? Hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih minum aku? Hai hambaku, kenapa engkau tidak jenguk ketika aku sakit? Jawabannya, ya Allah, gimana aku ngasih kaifa ut'imuka wa anta rabbil alamin? Gimana aku ngasih makan kepada engkau ya Allah, sementara engkau Tuhan alam semesta? Ya Allah, gimana aku ngasih minum kepada engkau? Kaifa usqiku wa anta? Gimana aku ngasih minum sementara engkau Tuhan alam semesta? Kok aku ngasih minum? Langit dan bumi serta isi milik engkau. Kira-kira gitu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hanya ilustrasi. Hadis ini menunjukkan dahsyat. Hai hambaku. Dulu si fulan minta makan. Kalau Anda ngasih makan, engkau akan mendapatkan aku pada sisinya. Hai fulan. Dulu si Anu, dia miskin. Dia minta minum. Kalau Anda ngasih minum, engkau akan mendapatkan aku pada sisinya. Hei si fulan, dulu engkau tidak jenguk ketika aku sakit. Maksudnya adalah, memang aku Tuhan tidak pernah sakit. Tapi adalah si fulan, hamba Allah, hambaku dia sakit. Kenapa engkau tidak tengok? Subhanallah. Kalau Anda tengok dia, maka kalau Anda jenguk dia, engkau akan mendapatkan aku pada sisinya. Hai fulan, kenapa engkau tidak mengasih pakaian? Gimana aku ngasih pakaian engkau Tuhan alam semesta? Ingat nggak dulu, aksi peduli bangsa, minta pakaian bekas, ente nggak kasih. Kira-kira gitu lah. Di sana untuk orang-orang, kalau kamu ngasih orang-orang yang telanjang di sana banyak orang-orang fakir, kau akan mendapatkan aku pada sisi. Dari hadis ini, oh kalau kita duduk sama orang susah itu, di situ keberkahan ada. Oh iya jelas. Nah, Anda akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya kondisinya lebih baik. Alhamdulillah ada tahmidnya. Bersyukur kepada Allah. Maka menjaga ketakwaan tadi sudah saya terangkan. Kita banyak sholat sunnah, kita banyak puasa sunnah, ya. Ikat diri kita dengan orang-orang yang soleh, gitu. Ikat diri kita dengan orang-orang kaum duafa. Ada hal yang banyak orang tidak ngerti. Apa itu, Ustaz? Lifestyle, pola hidup. Lihatlah surat Ad-Dzariyat, surat 51, ayat 15, 16, dan seterusnya. Orang bertakwa itu, innal muttaqina fi jannati wa uyun, dalam kebun-kebun surga, mata air yang sangat banyak. Akhirina ma'atum rabbu, mereka mengambil menikmati semua pemberian Allah. Apapun. Di surga itu semua pemberian Allah nikmat. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulunya mereka itu muhsin yang selalu berbuat baik.
Tapi berbuat baik bukan sekedar berbuat baik, bukan sekedar berbuat baik biasa. Berbuat baik dia merasa bersama Allah. Itu harus. Dulunya mereka kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulunya mereka selalu salat malam. Terus, itu orang bertakwa selalu menjaga ketakwaannya dengan salat malam. Menjaga ketakwaannya dengan salat sunnah. Fatahajjat bihi nafilatan lak wa minal laili di antara malam Anda salat tahajud sebagai ibadah tambahan buat kamu. Ketika kita sholat tahajud biasa-biasanya harus dengan ilmu. Sekarang sholat tahajud Anda rasa bersama Allah, rasa dalam pelukan Allah, rasa dalam naungan Allah. Dahsyat. Tahajud ayat Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Dia menjelang azan subuh dia beristighfar, dia berzikir terus istighfar. Jadi ketika kita merasakan kebersamaan Allah, jaga dengan cara apa? Banyak berzikir, duduk dengan orang soleh, gitu kan? Duduk dengan orang-orang yang susah. Tapi perlu diingat kita juga harus paham bagaimana menjaga, ya Allah ini biar terus-terusan rasa bersama Allah. Biar terus-terusan kita fokus pada akhirat. Duduknya adalah orang-orang yang memikirkan akhirat. Kalau memikirkan orang-orang emak-emak yang sosialita menunjukkan ini aku punya duit, dia punya tas baru, dia punya jam tangan baru, ini punya ini. Anda akan hanyut. Maka pergaulan ini sangat amat penting untuk menjaga ketakwaan kita. Bagaimana untuk membangun dan menjaga ketakwaan kita lagi? Lihat redaksi Al-Quran. Setelah dia sholat malam jangan lepas gitu. Kalaupun lepas hanya sedikit, mayoritas sudah jadi jalan. Jadi pokoknya tiap hari berzikir. Ketika kita beriktikaf sekarang ini, hari-hari sekarang ini, Anda sebetulnya sedang ditempa rasa bersama Allah. Sekarang selesai iktikaf udah bubaran, tetap Anda jadikan cinta kita kepada masjid, ada keterpautan hati kita dengan masjid, maka kita akan ada rasa bersama Allah. Maka ikat aktif di masjid maksud saya ini. Itu menjaga ketakwaan. Baik. Ketika kita disakiti orang, ketika orang tidak memberikan apresiasi, ketika kita dihina orang, baru naik. Ketika ini naik, berarti Allah turun. Padahal kita membesarkan Allah, menurunkan diri kita. Tapi ini menurunkan diri kita, otomatis Allah diturunkan oleh Anda. Padahal Allah tidak akan turun ke maha tinggi. Maksud Anda remehkan. Anda melihat memandang Allah itu remeh. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan ketika kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, di waktu yang bersamaan harusnya kita mengecilkan diri kita. Yang aneh orang membesarkan Allah, berjuang di Allah, tapi membesarkan who am I? Foto di mana-mana. Ini. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali ada tanya jawab. Ya. Jadi menjaga ketakwaan itu banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak ingat mati. Mati itu penting. Alhamdulillah. Kebiasaan saya yaitu tiap hari ingat kematian. Caranya gimana, Ustaz? Sebetulnya banyak kalau kita lebih ilmiah lagi dalam Al-Quran. Apa yang Anda lihat di situ ada tanda-tanda kematian. Oh iya. Apapun Anda lihat. Orang sakit tanda kematian, orang tua ubanan, oh ini sudah menunjukkan kematian. Apapun karena tidak ada yang kekal di muka bumi. Maka itu bersabarlah sesungguhnya Allah melihat apa yang harus dalam hati kita. Dan Allah bersama orang-orang yang sama. Kebersamaan Allah itu di sini. Rasa bersama Allah. Dan itu harus dijaga. Menjaganya dengan baca buku, dengan baca Quran, dengan banyak berzikir tadi saya sudah jelaskan. Jangan sampai salah pergaulan. Kalau kita salah bergaul, bahaya sekali. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, banyak nggak sengaja, nggak terasa. Saya akan ada tanya jawab. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Mega. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita dipuji, selain istighfar, apa yang harus kita katakan supaya memuji mengerti kalau itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala? Khawatir ucapan kita menyinggung rasa keimanannya. Demikian Pak Ustadz. Alhamdulillah ala kulli hal dan musibah. Itu musibah agama. Alhamdulillah. Supaya mungkin kita alhamdulillah saja bisa. Tapi lebih baik
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, dengan nikmat Engkau ini semua karena Allah, karena Allah. Alhamdulillah. Nah, ketika orang itu mengucapkan alhamdulillah dengan hati, jangan dengan lisan saja. Hati kita, ya Allah, segala puji Engkau, tidak ada setitik pujian punya aku miliki. Dan ini tidak mudah. Karena kecenderungan manusia ada fujur yang selalu mengajak kemaksiatan, menunjukkan who am I. Allahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada Pak, cuman ini saya mau minta kejelasan aja. Seperti setiap tahun hampir terjadi, mungkin setiap tahun juga kita perlu mengingatkan gitu ya Pak, bahwa Lebaran itu sebaiknya kita mengikuti yang mana gitu ya Pak. Apakah kita ikut ulil amri atau bagaimana? Mungkin bisa diperjelas nih Pak, soalnya kan terkait dengan ibu-ibu harus masak ya Pak. Silakan. Di dalam hadis kita itu disuruh meru'yah, melihat. Oh, tidak nampak digenapkan. Tapi kan sekarang teknologi yang canggih. Akhirnya banyak video-video yang meremehkan tentang ru'yah. Dengan dasar ilmiah hanyalah hisab yang benar. Kata mereka. Terus kita gimana? Ya kita hormatin aja, namanya orang fanatik terhadap idenya. Fanatisme itu mengajak kita kepada kebodohan. Man da'a ilal asabiyah faqad da'a ilal jahiliyah. Yang satu, yang penting hisab. Yang satu yang penting ru'yah. Begitu kita buka, kita diskusi. Maka itu besok ini udah jelas sekali perbedaan pendapat. Kita udah sepakat bahwa hilal itu di atas 3 derajat, itu baru ketahuan dianggap. Kalau belum tidak dianggap hilal. Nah ini nggak sampai 2 derajat tinggalnya. Nah, ini perbedaan pendapat. Tapi saya pribadi silakan Anda milih mana saja. Tapi kalau saya pribadi memilih tentuan departemen agama tanpa mendiskreditkan yang di luar Kementerian Agama, to the point aja, tanpa mendiskreditkan Muhammadiyah gitu. Kita hormatinnya semua, ya. Jadi tidak perlu kita ribut, gitu kan. Kita saling hormati, saling mencintai, dan ini semua adalah yang terbaik. Oh, semua punya dasar, yang punya hisab punya dasar, yang punya ruhi punya dasar. Sekarang kan banyak video-video di grup. Semua ada dasarnya. Allah. Halo? Oke, belum ada yang raise hand juga, Pak Ustadz. Eh, Yang mungkin chatting. di chat nggak ada lagi, Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz nih ngomongnya udah jelas banget, jadi kadang-kadang sampai nggak pengen nanya karena udah terlalu jelas gitu, Pak. Sekarang kalau saya tadi ada pertanyaan tapi sudah terjawab Alhamdulillah sama Bapak dalam penjelasannya. Jadi mungkin saya mengatasnamakan sahabat-sahabat saya dari Majelis Taklim Cahaya Surgawi. Alhamdulillah kajian kita telah selesai di bulan Ramadan ini ya Pak. Insya Allah Ya. kita masih akan melakukan dakwah bersama Pak Ustadz juga di hari-hari setelah bulan Ramadan ini. Sekali lagi saya atas nama sahabat-sahabat saya Dewi Basri dari Majelis Taklim Cahaya Surgawi. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan sudah banyak menitipkan amanah kepada kami dalam rangka untuk berdakwah kami, dan ada pula juga titipan yang alhamdulillah seperti tahun yang lalu ya Pak, amal-amal jariahnya zakat malnya sudah kami deliver gitu ya. Tapi kalau untuk infak dan lain-lain dan untuk berdakwah, kami keep untuk melakukan dakwah selanjutnya. Mungkin sekian laporan dari saya Pak Ustadz. Saya Baik. mohon Pak Ustadz dari terakhir kita ini terakhir di bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah kita masih ketemu setelah ini. Mohon kita didoakan Pak. Insya Allah amalan kita diterima dan kita sudah mendapat banyak wejangan dari Pak Ustadz untuk meng-highlight banyak banget cara-cara kita dalam melakukan ibadah. Mungkin bisa kita perbaiki ya Pak ya setelah ini. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Untuk itu saya mohon Baik, Pak, Bapak Ibu, insya Allah SWT, silahkan. mohon maaf, lihat apakah kita masih ada takwa atau tidak. Kalau ada takwa, jaga terus. Kalau tidak ada takwa, kita tumbuhkan lagi rasa takwa. Karena takut adalah rasa. Rasa bersama Allah, pasti cinta Allah. Mesti ngejar ridho Allah. Anda mengetahui Anda ikhlas atau tidak, Anda bisa mengetahui Anda bisa berenang atau tidak, nyebur di hutan, di laut yang dalam atau sungai yang dalam.
Anda ketika berinteraksi dengan orang yang tidak baik, menghina Anda, baru ketahuan Anda itu baik atau tidak. Subhanallah. Anda seorang profesor doktor, Kiai Haji, profesor doktor, apalagi MA, dan titelnya banyak. Tiba-tiba Anda MC mengatakan, silakan Bapak Dokter Andes, pada profesor dokter, dia manggil Dokter Andes. Wah, tanduknya mulai keluar. Ketika kita dihina, dicaci maki, Allah mau menguji keimanan kita, rasa bersama Allah atau tidak itu. Ya, jadi subhanallah, sama Anda sering sedekah, tiba-tiba ada orang-orang sedekah ente, ya, baru ketahuan tuh. Padahal ketika Anda bersedekah pun tidak minta pujian. Tapi ketika Anda dihina orang, maka Anda mulai marah. Nah, hilanglah takwa. Terus apa yang dijaga? Maka lihat mata saya, apa yang kita lihat, pikiran dan hati kita yang mencipta itu. Kita ngelihat makanan, pikiran dan hati kita yang menciptakan makanan. Kita ngelihat minuman, pikiran dan hati kita yang mencipta minuman itu. Kita ngelihat pasangan hidup, ini titipan dari Allah, pikiran kita. Kalau ini sudah terbangun, akan terjaga ketakwaan kita. Bukti Anda punya kacamata takwa adalah berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Ketika Anda berhenti berzikir, di saat itu pula Anda menanggalkan ketakwaan Anda. Kacamata takwanya sudah dicopot. Ketika Anda pakai kacamata takwa, Anda akan berzikir berdiri, duduk, berbaring. Subhanallah. So easy, gitu kan? Kalau Anda nggak pakai kacamata, aduh, burem banget. Oh iya, nggak pakai kacamata. Mana kacamata? Kaca dijidat, nyari-nyari lagi. Tinggal turunin doang, dijidat. Oh iya, jelas. Maka sama, ketika Anda kacamata takwa Anda pakai, Anda rasa bersama Allah. Karena ini milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Nggak pernah kita, ini saya, titel saya, ilmu saya, ini saya, harta saya, ini saya, ini cantik. Enggak. Karena ini milik Allah, dan saya bersama yang punya, yaitu Allah. Maka Anda tawadu. Maka selalu berzikir, alhamdulillah ya Allah, masya Allah, subhanallah, Allah, masya Allah. Selalu berzikir itu karena kacamata takwa. Maka zikir tadi menjaga ketakwaan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya terima kasih juga kepada Nurul Jana yang sudah mengatur ini semuanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu berzikir, berdiri, duduk, atau berbaring. Ingat, tarawehan tinggal berapa hari lagi, berapa kali lagi. Rasakan ketika sholat tarawih Anda bersama Allah, bersama Allah. Ya. Sampai coba bikin target setiap malam saya tahajud 100 ayat Quran, kan keren. 100 ayat Quran, sambil baca Quran 100 ayat. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru 10 ayat, 20 ayat, 3 sampai 100. Oh, Masya Allah. Jadi rasa bersama Allah, ada nikmat membaca Al-Quran. Ini akan terjaga terus apabila bersama orang soleh. Ikat diri Anda dengan orang soleh, jangan jauh-jauh. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang soleh, dan Bapak Ibu semua menjadi hamba-hamba yang soleh, anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang soleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua yang ada di sini. Kami berkumpul di pengajian Nurul Jannah ini hanyalah mencari ridho Engkau, ya Allah. Engkau tahu isi hati kami. Apakah hanya untuk mengharapkan ridho-Mu atau ridho manusia? Kalaupun ada benih-benih mengejar ridho manusia, bersihkanlah, ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khair man zakkaha. Bersihkanlah jiwa kami, ya Allah. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa kami, baik yang sengaja atau yang tidak sengaja. Baik yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui. Dan Engkau maha mengetahui. Ya Allah, ya Rahman, Rahim. Ampunilah dosa kami. Dosa Bapak Ibu kami, kedua orang tua kami yang telah mendidik membesarkan kami. Dosa saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami atau masih hidup bersama kami. Dosa pasangan hidup kami. Dosa anak-anak kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha pemurah, maha pengampun, ya Allah.
Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba Engkau yang memaafkan hamba-hambamu sehingga kami mendapatkan ampunan dari Engkau. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang menebarkan rahmat sehingga kami mendapatkan rahmat dari-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang mendapatkan keberkahan dengan cara kami memberikan keberkahan buat orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami soleh, baik secara individual vertikal atau soleh secara sosial horizontal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa keluarga kami semua. Jadikanlah lembaran hidup kami penuh dengan keberkahan-Mu. Jadikanlah lembaran hidup kami penuh dengan kedekatan dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dari forum Nurul Jannah ini, ya Allah. Jadikanlah kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah dengan ilmu ini, ya Allah, hati kami semakin khusyuk. Lisan kami selalu berzikir, berdiri, duduk, atau berbaring. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada setitik pun kesulitan bagi Engkau untuk mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Apalagi hanya untuk menjadikan diri kami, keluarga kami, anak keturunan kami menjadi orang-orang yang bertakwa padamu sangat mudah bagi Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sangat mudah bagi Engkau untuk menjadikan diri kami, keluarga kami, hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai. Pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami, penglihatan kami, dan tutur kata kami. Liputilah diri kami dengan cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang mendapatkan keberkahan Ramadan dan keberkahan Lailatul Qadar. Karena kami tidak tahu kapan ajal akan menjemput kami. Apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir? Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Dengan umur itu kami berbuat baik, ya Allah. Panjangkanlah umur kami, ya Allah. Dengan umur itu kami berbuat kebajikan sehingga kami lebih dekat dengan Engkau. Ya Allah, apabila Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami. Apabila malam-malam Lailatul Qadar ini yang terakhir bagi kami. Jadikan penggantinya adalah surga, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan berzikir, ya Allah. Jadikanlah lisan kami lisan yang selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Jadikan hati kami selalu merasa bersama Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya Allah. Ya Rabbal alamin, wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ada kata-kata yang lain kecuali hanya minta maaf. Pasti saya ada khilaf, ada kesalahan selama kajian Nurul Jannah ini. Terima kasih tolong sampaikan Bu Dewi kepada tim Nurul Jannah. Terima kasih saya dan hormat saya kepada tim semuanya. Kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.